Salah satu spot favorit para penyelam adalah kawasan ikan Lalosi di daerah Max Point. Terumbu karang yang sehat menciptakan ekosistem yang sangat baik dalam lautan. Di Raja Ampat pun kita bisa melakukan wisata island hopping atau berkunjung antara satu pulau ke pulau berikutnya. Gugusan pulau kecil di Raja Ampat bentuknya pun sangat unik. Ada yang seperti pensil, seperti wajah manusia, dan ada yang memiliki seni cadas berusia ribuan tahun. Dan inilah salah satu spot paling populer di Raja Ampat, Piai Nemong. Setelah cek kesehatan, wisatawan bisa menuju puncak bukit melalui 300 anak tangga. Dan inilah view yang bisa kita lihat. Rangkaian pulau Kars terbentang indah, bagaikan kepingan surga di ujung timur Nusantara. Piai Nemo adalah salah satu spot foto favorit di Raja Ampat yang tidak boleh dilewatkan. Dari Piai Nemo kita menuju ke Telaga Bintang. Kita harus mendaki Bukit Kars selama 10 menit. Dan ketika sampai di puncaknya, telaga berbentuk bintang pun menyambut kita. Kita pun bisa menjelajah telaga ini memakai kano. Asik sekali bukan? Iya, Indonesia memang indah. Dan mempromosikan keindahan Indonesia adalah salah satu tugas dari seorang putri Indonesia seperti Kezia Warow. Ya, Kezia Warow adalah putri dari perwakilan daerah Sulawesi Utara yang kemudian menjadi Putri Indonesia 2016. Padahal sebelumnya Kezia pernah dibully karena tinggi badannya yang di atas rata-rata mencapai 183 cm. Tinggi sekali bintang tamu kita, ini dia. Silakan masuk ke Oke Bos. Nah, bos tuh kalau di sampingnya dia kayak kurcaci dan raksasa cantik. Pagi itu, Pak. Mbak, ini kita berdiri dulu, jangan duduk ya. Karena Kezia Warow. Aduh, malu deh. Iya, kamu nggak usah pakai heels lagi. Karena disebut sebagai Phoenix Smile. Coba kita lihat senyum satu-satu ya. Coba dari kamu dulu senyum. Coba senyum. Kamera di zoom. Disenyumin Sahila. Ih, cabi banget. Oke, pen ke Raffi Ahmad, pen. Oke, ini dia Phoenix Smile Kezia Warow. Nah, Sobat Berbagi, kira-kira barang apa yang akan Kezia lelang untuk membantu masyarakat yang tidak mampu ya? Cantik, bertubuh tinggi, dan pintar. Ini dia, Kezia Warow. Hey, halo Sobat Berbagi. Aduh, ngerepotin nih, makasih ya udah dateng lo ke tempat aku. Sorry ya, aku lagi ini nih, biasa beres-beres lemari aku. Terus aku bersih-bersihin juga barang-barang supaya kelihatannya rapi, bersih, dan terawat juga. Ayo, pasti Sobat Berbagi juga pengen kan main ke rumah Kezia? Wah, barang-barang ini nggak cuma sekedar menjadi koleksinya Kezia, Sob, tapi juga menjadi saksi perjuangan karir Kezia, mulai dari nol sampai mengantarkannya menjadi seorang artis seperti saat ini. Ini barang-barang yang memang dengan hasil jeripaya juga, terus ya aku harus menjaga ini. Siapa tahu nanti ke depannya bisa berguna, dan ini aku lagi bingung awalnya. Aku udah nggak pakai tapi aku sayang juga, lemari makin penuh. Aku harus gimana? Ternyata ada Sobat Berbagi, pas banget deh. Serius nih semua barangnya mau dilelang, Mbak? Yang mana nih? Tasnya atau sepatunya? Waduh, keren-keren semua nih. Sobat Berbagi udah nggak sabar nungguin tuh. Nah, ini juga pengalaman yang nggak pernah aku lupain, karena pertama kali aku ke Filipina dengan sepatu ini ke bandara, bisa dibayangin 183 cm ditambah sekitar 15 sampai 20 cm lah.
Terus naik pesawat dong. Dan kejadian yang nggak terlupakan adalah aku kepentok di pintu pesawat pas baru mau masuk tuh. Dimana-mana kan orang seneng gitu, ini malu. Iya, ini tas andalan juga selama aku di sana. Dia nemenin aku juga saat di Miss Universe karena tasnya besar. Jadi membutuhkan ya make up segala macam itu ada di sini. Dan tas ini kebanggaannya kenapa? Semua mata tertuju pada saya. Sobat Berbagi, akhirnya pilihan Kezia jatuh pada sepatu hak tinggi berwarna pink ini yang akan dilelang berkah. Ini beneran keren banget loh sob. Dijamin deh cewek-cewek yang pakai sepatu ini bakal makin cantik bagaikan supermodel. Ayo, pasti Sobat Berbagi udah pada gak sabar kan mau meminang sepatunya Kezia Waro? Tapi sabar dulu ya Sobat Berbagi, kita lihat dulu nih profil seorang ibu penjual peyek keliling yang akan menerima langsung bantuan dari hasil lelang sepatu milik Kezia Waro. Sobat Berbagi, sedari pagi wanita berusia 62 tahun ini sudah sibuk menyiapkan dan menata barang-barang yang akan ia jual. Inilah Bu Yani yang masih harus berjuang hidup di tengah sulitnya masa pandemi. Dengan berjualan peyek keliling menyusuri setiap sudut jalanan ibu kota. Sudah 5 tahun, Bu Yani harus berjuang sendirian, mencukupi kebutuhan hidupnya sejak sang suami pergi menghadap Yang Maha Kuasa. Berbagai pekerjaan telah Bu Yani jalani demi menyambung kehidupan, mulai dari menjadi buruh cuci setrika, asisten rumah tangga, pengasuh anak, hingga berjualan keliling seperti saat ini. Kesulitan ekonomi semakin berat dirasakan Bu Yani, terlebih saat masa pandemi seperti saat ini. Ditambah lagi dengan kenyataan pahit, anak satu-satunya yang menjadi harapan pun kini sudah tidak bekerja lagi karena menjadi korban PHK. Tadinya ibu kerja serabutan, ibu kerja ART, ibu di warteg, ibu di laundry. Setelah itu, setelah ada pandemi, ibu terbesit, anak ibu pun tidak bekerja, kena PHK. Jadi ibu untuk kebutuhan sehari-hari berjualan. Kini, Bu Yani terpaksa harus bisa menguatkan diri dan menuntun langkah kakinya untuk terus bergerak menjemput rejeki. Meskipun terkadang badannya goyah dan lelah karena usianya yang sudah tidak lagi muda. Anak ibu 2. Yang satu perempuan, satu laki. Yang perempuan meninggal itu 2001. Iya, kok nggak salah umurnya kalau ada sekarang sekitar lahiran 84, 37. Iya, sakit. Iya, udah waktunya mungkin sudah takdir. Iya, itu ya ibu juga sedih karena nggak bisa jarah karena jauh ya kan, makamnya jauh. Iya, jadi sekarang tinggal satu, jadi satu pun keadaannya lagi lagi susah. Sebenarnya ibu dilarang sama anak ibu, nggak boleh jualan, kasihan gitu kan, biar aja dia mau kuli-kuli apa gitu kan. Tapi ibu yang bersikeras, selagi ibu masih sehat gitu kan, masih yang penting halal bukan mengemis. Sobat Berbagi, di rumah kontrakan satu petak kamar inilah Bu Yani tinggal bersama seorang anaknya. Hampir semua aktivitas sehari-hari dilakukan Bu Yani di kamar sempit ini. Mulai dari makan, tidur, beribadah, sampai menyimpan semua barang dagangannya. Setelah pekerjaan rumahnya selesai dikerjakan, Bu Yani langsung mempersiapkan barang dagangan. Ada peyek, air mineral, tisu, dan masker. Karena keterbatasan modal yang dimilikinya, Bu Yani tidak membuat peyeknya sendiri, melainkan mengambilnya dari sebuah agen dengan hanya mendapatkan keuntungan Rp2.000 untuk setiap bungkusnya. Dari teman ibu itu 3.000, kadang-kadang dia diskon juga 500 katanya biar aja 2,5 kata gitu. Itu jadi ibu alhamdulillah dapat lebihannya 2.000. Penghasilan dalam satu hari tidak menentu,
Jika peyeknya laris terjual, Bu Yani bisa mendapatkan uang sekitar Rp30.000. Namun jika sedang tidak beruntung, tak jarang Bu Yani pulang tanpa membawa sepeser uang pun. Pernah ibu bawa pulang, tapi sepanjang jalan tuh ibu kasih, ada sama kadang-kadang kasihan gitu, ibu kasih sama anak-anak gitu di jalan gitu kan. Kadang-kadang ada orang-orang yang di jembatan ada punya anak yang kayak ngemis gitu kan. Kadang-kadang ibu kasih, ada siapa, kadang-kadang siapa aja gitu. Jadi yang sisanya kadang 5 untuk di rumah tuh lauk gitu kan, untuk makan. Menyusuri ramainya jalanan ibu kota, Bu Yani sambil sesekali menawarkan peyeknya kepada setiap orang yang ditemuinya. Tidak peduli teriknya panas matahari maupun hujan, langkah kaki tuanya terus menuntun Bu Yani untuk menjemput rezeki. Berjualan di jalanan karena tidak memiliki lokasi tetap membuat Bu Yani harus menerima resiko pahit. Seringkali dirinya merasa was-was dan khawatir kalau dirinya terkena penertiban dari petugas. Pernah baru naro, terus udah ribut itu ada Satpol PP di bawah. Jadi ibu larinya ke arah pulang halte pulang. Terus kalau yang keduanya ibu nyumpet di kolong jembatan, itu di kolong itu yang jembatan bawah. Asalnya ya takutnya ibu jatuh, itu aja. Takutnya kan kaki ibu sakit ya. Takutnya jatuh dan takutnya ketangkep gitu. Tapi ya gitulah namanya orang jualan di jalan ya. Resiko pasti ada. Semua ini tidak membuat Bu Yani mengurungkan niatnya untuk tetap mencari sesuap nasi. Bukan karena tidak patuh ataupun tidak merasa jera, tapi Bu Yani merasa harus terus berjuang demi menyambung hidupnya. Doa kepada Yang Maha Kuasalah satu-satunya kekuatan terbesarnya saat ini. Apapun akan dilakukan Bu Yani selama dirinya masih sehat dan mampu bekerja. Bu Yani tidak mau berpangku tangan, apalagi sampai meminta-minta belas kasihan orang lain. Lebih baik bekerja keras dari keringat sendiri, walau dengan penghasilan yang jauh dari kata cukup. Itulah yang selalu Bu Yani ajarkan kepada anaknya. Tiap mama udah naik ke bus Transjakarta tuh rasa khawatir langsung menggebu-gebu, Mas. Karena kita nggak tahu keadaan mama di sana, kalau saya nggak ikut bagaimana, apakah dia udah makan, ada tempat istirahat, tempatnya panas atau hujan atau enggak gitu kan. So kepikiran terus semenjak pergi sampai pulang gitu. Sobat Berbagi, untuk membantu meringankan beban hidup Bu Yani, tim Seleb Berbagi Berkah bersama Kezia Waro akan melakukan lelang berkah. Sepatu Miss Universe kesayangan dan kebanggaan Kezia Waro ini akan dijual secara lelang melalui akun resmi Instagram kami. Untuk mengikuti lelang berkah ini syaratnya gampang banget sob. Cukup daftarkan data diri Sobat Berbagi di akun resmi Instagram Seleb Berbagi Berkah. Tinggal ikuti saja panduan dari tim kami. Gampang banget kan sob? Buat Sobat Berbagi yang sudah lengkap persyaratannya, bisa mengikuti proses lelangnya di akun Instagram Seleb Berbagi Berkah Trans 7. Bisa dicek langsung di Instastory dan feed Instagram juga ya. Seperti saat ini sob, Kezia Waro sudah siap siaran di Instagram untuk melelang sepatu kesayangannya ini. Kezia sendiri loh yang akan memandu proses jual belinya dan juga membalas semua pesan serta penawaran harga dari Sobat Berbagi. Sip deh, yuk langsung kita bergabung di proses lelangnya. Silakan Kezia. Hai, halo semuanya. Gimana kabar kalian nih? Udah makan belum? Buat kalian semua, karena lemari aku udah penuh dengan barang-barang aku berencana untuk melelang atau menjual sepatu kesayangan aku ini. Jadi aku memberikan yang terbaik. Ini sepatu pertama kali waktu di ajang Miss Universe nih guys. Barang ini untuk aku jual, aku lelang
untuk membantu teman, saudara kita yang emang membutuhkan. Mungkin ada yang mau nawar nih, aku buka dari harga 50.000. Nah ini untuk perempuan, ayo dong 50.000, ini kurang lagi 40. Untuk perempuan yang membutuhkan badannya agak naik sedikit, jenjang sedikit, ditambah 20 cm ini bisa. Apalagi dipakai, auranya langsung kayak aura Miss Universe. Gimana sobat-sobatku? Ada yang naik nih 250.000. Oke ya, ada yang 250.000. Kak, aku 500.000. Aduh, ayo cepet. Dan ini dia sobat berbagi yang beruntung menjadi pemenang lelang dan berhak memiliki sepatu keren milik Kezia Waro. Wah, selamat ya buat pemenang lelangnya. Terima kasih sudah berkenan menyumbangkan sebagian rezeki untuk donasi di Seleb Berbagi Berkah. Dan terima kasih juga untuk semua peserta yang sudah berpartisipasi. Jangan berkecil hati ya sob, masih ada kok kesempatan minggu depan buat menjadi pemenang lelang berikutnya. Semangat! Sobat berbagi, uang hasil lelang sepatu milik Kezia akan langsung disumbangkan untuk membantu keluarga Bu Yani. Kezia sendiri loh yang akan mengantarkan bantuannya. Awas Bu, awas! Astagfirullahaladzim Ibu. Ya ampun, aduh gimana sih tuh masnya yang lewat kok gak hati-hati banget? Ya ampun Ibu, Ibu kenapa? Ibu kenapa? Iya tadi ada yang gitu dekat Ibu. Tapi Ibu... Mbak Kezia sampai kaget loh mendengar ada suara gaduh dan langsung bergegas membantu Bu Yani merapikan dagangannya yang berjatuhan. Kezia gak tega melihat wajah Bu Yani yang masih terlihat syok karena ada yang menabraknya tadi. Kezia pun berinisiatif untuk mengantarkan Bu Yani pulang. Enggak berat. Selama perjalanan, Kezia tidak menyangka kalau Bu Yani tinggal di lingkungan padat penduduk. Mereka harus berjalan kaki menyusuri lorong-lorong sempit. Oh Ibu jalannya di sini? Iya. Oh, belok sini. Begitu sampai, Kezia semakin terkejut melihat kondisi rumah Bu Yani yang ternyata hanya sebuah kontrakan kecil berukuran 1 kamar saja. Bahkan terasa sangat sempit ketika Kezia masuk ke dalam rumahnya. Gak apa-apa duduk situ. Saya duduk di tempat tidurnya ya Bu. Gak apa-apa. Oh, maaf ya rumahnya gini ya. Iya ampun. Iya. Melihat kondisi Bu Yani, Kezia tidak dapat menyembunyikan wajah sedihnya. Apalagi ketika Bu Yani bercerita tentang kondisi keluarganya hingga ia tak kuasa menahan air mata. Kezia pun sudah merasa yakin jika uang hasil lelang sepatu kesayangannya akan diberikan kepada Bu Yani untuk membantu beban hidupnya. Aku ada sedikit nih buat Ibu. Ada sedikit berkah, memang sebenarnya nilainya nggak banyak ya Bu ya. Tapi kalau kita bisa ditemuin sekarang, itu semua karena yang di atas ya. Ini buat Ibu, tolong diterima. Semoga ini bisa bermanfaat, bisa membantu. Kiranya doa-doa Ibu juga terjawab ya, dijabah oleh Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin sobat berbagi. Semoga kita senantiasa diberikan nikmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa terus berbagi dan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena bukan perkara seberapa besar jumlah yang bisa kita berikan, tapi seberapa ikhlas kita memberikannya. Kepedulian kita menjadi kekuatan terbesar bagi mereka yang sedang berjuang untuk hidup. Sampai di sini dulu ya Seleb Berbagi Berkah. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Seleb Berbagi Berkah, karena berbagi itu tidak akan pernah merugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.